Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Muhammad Anugrah Syawal Tajudin. Yang kedua, Andi Anugrah Dwi Putra. Yang ketiga, Muhammad Raihan Rizky Ananda. Dan yang terakhir, Andi Suci Rahmadani. A. Tujuan instruksional. Sebelum menjadi pengajar, mahasiswa harus memperhatikan hal-hal yang penting dalam perkembangan peserta didik. 1. Memahami pengertian perkembangan peserta didik dan arti penting mempelajarinya untuk calon pendidik yang dapat menjadikan dasar pijakan dalam pembelajaran di sekolah. 2. Memahami tentang karakteristik perkembangan rentang kehidupan manusia dan berbagai ranah perkembangan setiap individu. 3. Memahami perbedaan istilah pertumbuhan dan perkembangan yang selalu mengikuti kajian perkembangan peserta didik serta memahami faktor yang mempengaruhinya. 4. Menjadikan dasar pemahaman untuk memahami perbedaan secara individual dari setiap tahapan perkembangan individu. B. Perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Menurut Hurlok 1991. Menurut Hurlok 1991, proses perkembangan terjadi menjadi dua proses yang bertentangan dalam kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut involusi. Pada awal kehidupan, manusia berperan sebagai evolusi, sedangkan involusi lebih berperan pada akhir kehidupan atau perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Sikap terhadap perubahan-perubahan perkembangan ini dapat dipengaruhi dari beberapa hal, yaitu penampilan dan perilaku individu, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan peran dan pengalaman pribadi. Adapun perubahan dalam proses perkembangan individu menurut Santrok 1995, yaitu proses biologis, proses kognitif, proses sosial emosional. Dalam pengkajian perkembangan individu ini, ada dua istilah yang sering muncul. Pertama, perkembangan yang disebut development, dan kedua adalah pertumbuhan yang disebut growth yang bersifat psikis dan bersifat fisik. Antara fisik dan psikis ini saling berkaitan dalam menelaah kehidupan manusia. Secara lebih rinci, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah A. Pertumbuhan atau growth cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. B. Perkembangan atau development cenderung lebih bersifat kualitatif yang berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia menyebutkan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu pertama, perkembangan adalah seumur hidup. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Yang ketiga, perkembangan adalah multidireksional. Yang keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Yang kelima, perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Yang keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Yang ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. Oke, sekian dari saya. Saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik,
Nama saya Andi Anugrah Dwi Putra dan saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya Muhammad Anugrah Syawal. Baik, pada materi selanjutnya yaitu pengertian PPD dan manfaat mempelajarinya untuk calon pendidik. Mengkaji tentang pendidikan yang diterima oleh sebuah individu sangatlah terkait dengan keberadaan guru sebagai staf pengajar dan sebagai salah satu faktor pendidikan yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah proses pembelajaran mengajar di sekolah. Beberapa peran guru yaitu sebagai inspirator dan motivator. Dalam proses belajar dan pembelajaran, guru mampu menstimulasi, mendorong, serta mengelaborasi daya berpikir siswa sehingga mampu membentuk perasaan senang dalam belajar dan memiliki sikap dan perilaku yang tepat. Secara umum, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik dapat dirasakan pendidik dan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik yaitu pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Dan manfaat kedua bagi pendidik yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Sedangkan manfaat bagi peserta didik yaitu pertama, memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Dan manfaat kedua bagi peserta didik yaitu mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan untuk materi selanjutnya bagian D, ranah kajian perkembangan peserta didik. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama yaitu perkembangan fisik, intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial, yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Keempat ranah tersebut dibahas dalam buku ini dalam tiap-tiap perkembangan tahap-tahapannya. Meskipun masing-masing ranah menekankan aspek khusus dari perkembangan, ada saling ketergantungan luas di antara bidang-bidang tersebut. Keterampilan kognitif atau cognitive skills misalnya bisa bergantung pada pengalaman sosial dan kesehatan fisik serta emosi. Seorang anak yang berada dalam kesehatan fisik dan emosional yang baik dan terbuka pada berbagai pengalaman sosial akan mampu belajar lebih daripada anak yang berada dalam situasi sebaliknya. Perkembangan sosial ini juga dipengaruhi oleh kedewasaan biologis, pengertian kognitif, dan reaksi emosional. Akibatnya tiap-tiap ranah merefleksikan ranah perkembangan yang lain. Dalam menggambarkan keempat ranah tersebut, perkembangan semasa hidup atau lifespan development telah menjadi perspektif yang multidisipliner yang meliputi ilmu biologi, fisiologi, kedokteran, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Pengetahuan yang mutakhir yang dapat diambil dari tiap-tiap disiplin tersebut dan digunakan dalam studi tentang perkembangan manusia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Andi Suci Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Andi Suci Ramadhani sebagai pemateri selanjutnya. Jadi, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan individu. Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa di samping ini dipengaruhi oleh faktor bawaan, kualitas individu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti faktor lingkungan yang tidak lepas dari pengaruh faktor psikososial, baik faktor bawaan atau sering juga disebut faktor keturunan dan faktor lingkungan. Kedua faktor ini berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan perbedaan yang disebut dengan istilah individual difference. A. Faktor internal. 1. Kondisi fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Gen inilah yang menentukan warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, serta emosi. Potensi genetik inilah yang akan berinteraksi dengan lingkungan sehingga membentuk individu tersebut tumbuh dan berkembang. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor penyimpangan, yaitu dari segi fisik, seperti keadaan gizi yang buruk pada ibu hamil,
dipengaruhi berbagai jenis obat-obatan yang berbahaya, rokok, alkohol, serta zat-zat yang dapat merugikan janin. 1. Faktor gizi atau asupan makanan. Pemberian gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam merangsang tumbuh kembang individu dan merangsang perkembangan otak dari sistem syarafnya yang merupakan bagian paling penting dalam menentukan tumbuh dan kembang individu. Oleh karena itu, pemberian gizi yang baik tidak hanya ditentukan pada saat setelah kelahiran saja, namun seperti yang sudah dijelaskan di atas, dimulai sejak janin tumbuh di dalam kandungan. Pasca kelahiran dimulai dari pemberian air susu ibu yang sangat baik bagi individu karena sesuai dengan keadaan tubuh bayi pada saat itu. Zat yang paling berperan langsung pada daya pikir adalah zat besi dan yodium. Kekurangan zat besi berakibat jumlah oksigen yang dibawa oleh sel-sel ke seluruh tubuh termasuk ke dalam otak berkurang. Yodium berfungsi untuk kerja kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon troksin yang mengontrol laju metabolisme. 2. Cacat dan penyakit. Bagian pertama, pengaruh genetik karena adanya kelainan berupa penyimpangan kromosom. Salah satu penyimpangan kromosom disebut dengan Down syndrome. 2. Ibu yang kurang gizi pada saat mengandung. Seperti yang diungkapkan oleh Musen tahun 1994 mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi dapat menyebabkan berat lahir rendah, menderita kecacatan atau keabnormalan pada otak sehingga mengakibatkan retardasi mental, kurangnya kekebalan tubuh sehingga cepat terserang penyakit radang paru-paru dan bronkitis serta cacat tubuh. Bagian ketiga, obat-obatan dan alkohol. Kandungan zat kimia pada obat dan alkohol pada orang tua akan menghasilkan sperma dan sel telur yang tidak sehat. Bagian keempat, radiasi. Musen pada tahun 1994 mengatakan bahwa sumber potensial kecacatan pada bayi adalah radiasi sinar X yang dialami ibu selama kehamilan. Baik itu untuk pengobatan penyakit ibu seperti kanker, tumor, atau diagnosis penyakit lain. Bagian 5, penyakit yang diderita ibu selama kehamilan. Beberapa penyakit yang dianggap berbahaya dapat mempengaruhi kondisi janin adalah penyakit cytomegalovirus, rubella atau campak Jerman, hepatitis, cacar air, sipilis, serta toksoplasma. Beberapa penyakit yang dapat tumbuh adalah cacat tubuh, cacat jantung, ketulian, kebutaan, serta retardasi mental. Yang terakhir, keadaan emosi pada ibu. Keadaan emosi itu sangat mempengaruhi perkembangan janin. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika ibu merasakan marah, tertekan, takut, dan cemas yang tinggi akan mengaktifkan sistem autonomik ibu. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Raihan Rizky Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Ananda, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Nah, jadi untuk faktor eksternal pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Semua kondisi di atas sangat mempengaruhi bagaimana individu dapat menjalankan proses kehidupannya. Sebagai contoh, kondisi daerah yang tidak aman karena adanya pertikaian dapat menyebabkan tekanan tersendiri bagi individu, dan proses imitasi atau peniruan perilaku kekerasan yang dapat berpengaruh dalam pola perilaku individu. Sementara itu, kondisi yang jelek pada faktor cuaca, kurangnya sanitasi atau kebersihan lingkungan, keadaan rumah yang tidak menunjang hidup sehat, serta keadaan geografis yang sulit, misalnya karena di daerah terpencil yang jauh dari informasi, sulit dijangkau, serta rawan akan bencana alam. Selain dapat mempengaruhi tekanan psikis, juga mempengaruhi faktor kesehatan karena pengobatan yang sulit didapatkan. Menurut teori stres lingkungan, Sarwono, ada dua elemen dasar yang menyebabkan manusia bertingkah laku terhadap lingkungannya,
Elemen pertama adalah stresor dan elemen kedua adalah stres itu sendiri. Stresor adalah elemen lingkungan yang merangsang individu seperti kebisingan, suhu udara, dan kepadatan, ataupun lingkungan rumah yang tidak sehat. Sementara stres diartikan ketegangan atau tekanan jiwa yang merupakan akibat dari hubungan antara stresor dan reaksi yang ditimbulkan diri individu. Untuk yang kedua, lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik meliputi berbagai macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Adapun beberapa faktor yang berkenaan dengan faktor non-fisik ini adalah faktor psikososial. Ada beberapa hal yang termasuk faktor psikososial, yaitu stimulasi, motivasi dalam mempelajari sesuatu, pola asuh, serta kasih sayang dari orang tua. Nah, untuk penjelasan tentang stimulasi, hal ini merupakan faktor yang penting dalam menunjang perkembangan individu. Individu yang mendapat stimulasi atau rangsangan yang terarah dan teratur akan lebih cepat mempelajari sesuatu karena lebih cepat berkembang daripada individu yang tidak mendapatkan banyak stimulasi. Individu akan berkembang pola-pola berpikir, merasakan sesuatu, dan bertingkah laku bila banyak diberi rangsangan yang berupa dorongan dan kesempatan dari lingkungan di sekitarnya. Walaupun mungkin ada individu yang berbakat, namun bila lingkungannya tidak mendukung, potensi untuk berkembang pun dapat terlambat atau terhambat. Sebaliknya, bila ada individu yang belum terlihat di potensi dalam dirinya, namun rangsangan dan kesempatan bereksplorasi diberikan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan usianya, maka individu tersebut dapat berkembang jauh lebih baik. Sebagai contoh, individu yang sejak dini diajarkan bagaimana memecahkan permasalahannya akan lebih mudah menyelesaikan masalah lain karena adanya pengalaman belajar. Nah, untuk penjelasan yang kedua adalah motivasi dalam mempelajari sesuatu. Motivasi yang ditimbulkan dari sejak usia awal akan memberikan hasil yang berbeda pada individu dalam menguasai sesuatu. Dorongan yang bersifat membangun daya pikiran, daya cipta individu akan membuat individu termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Pemberian kesempatan pada individu pun dalam mengeksplorasi sesuatu merupakan salah satu cara dalam memotivasi individu belajar. Pendidikan manapun, hal ini dapat dilakukan oleh pihak institusi pendidikan maupun dari pihak keluarga. Individu dimotivasi untuk menjelajah, meneliti, berkarya, atau memegang sesuatu untuk memuaskan rasa ingin tahunya merupakan hal yang dibutuhkan oleh individu. Nah, untuk yang ketiga atau penjelasan tentang pola asuh dan kasih sayang dari orang tua. Orang tua merupakan area terdekat pada individu. Individu sangat memerlukan kasih sayang, perlindungan, rasa aman, sikap, dan perlakuan yang adil dari orang tua. Bagaimana gaya pengasuhan orang tua yang diberikan pada individu? Apakah permisif atau serba boleh, otoriter yang tidak membolehkan individu berbuat apapun, ataukah sikap otoritatif yang merupakan perpaduan dari keduanya? Semuanya akan memberikan dampak yang berbeda pada individu. Pola asuh ini sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara individu dan orang tua. Bagaimana individu terbentuk tentunya dapat dari pembiasaan yang terjadi pada situasi rumah. Hal ini kadang mendasari individu untuk mengembangkan dirinya. Contoh, individu yang mendapat pengasuhan gaya otoriter yang tercirikan semua diatur oleh orang tua individu tersebut akan menjadi individu yang selalu bergantung serta memiliki daya kreativitas yang rendah karena adanya pembatasan dalam berpikir dan berperilaku. Sebaliknya, individu yang selalu mendapatkan kebebasan berperilaku semaunya akan mengembangkan sikap dan perilaku yang sulit memahami dan menerima keadaan yang berbeda dengan dirinya.